Woi, kembali lagi di channel Kang, ngebahas-bahas apapun yang lagi rame dan viral. Cuy, kembali lagi bersama gua Rohman. Woi, gue lagi pengen ngebahas-bahas tentang Goings nih. Kemarin nih tanggal 5 Oktober nih, hampir rata-rata nih member gue ngeresah. Dari downline ke upline itu udah pada resah juga karena Goings ini belum melaksanakan tugas-tugasnya untuk menuntaskan pembayaran untuk para membernya, padahal membernya udah withdraw dari beberapa tanggal udah withdraw tapi tidak diluluskan itu dituntaskan oleh Goings. Nah, ada aplikasi ngebug seperti ini dan gue bakal menjelaskan ya sistem Ponzi dan skema MLM. Kedua sistem ini sangat-sangat mirip ya, tapi berbeda. Dan ini tuh lo bisa lihat tanggalnya sendiri, ini tanggal-tanggal baru dan ini tanggal di bawah bulan lalu, tanggal 30 dan masih ditinjau. Dan gue langsung aja ya, ini video gue gak ngebilang gue ini seperti ini, cuma bukan spekulasi gue atau gimana, cuma ini gue pengertian soal sistem multi level marketing dan sistem Ponzi. Mungkin ya lu bisa ituin sendiri lah, bisa lu mikir sendiri lah apakah going seperti ini dan ini kita bahas. Dan yang pertama di jenis usahanya nih, di jenis usaha di skema Ponzi itu nggak berbentuk arisan berantai atau bentuk bisnis mengajak orang berinvestasi. Mirip-mirip apa ya? Dan kalau sistem piramida pasti MLM. Ya cuy, skema piramida itu mempunyai barang yang buat dijual, barang-barang yang nggak bagus lah. Dan skema nggak semuanya nggak bagus ya, cuma banyakannya nggak bagus. Dan di skema Ponzi nggak ada. Dan cara bandar mengeruk keuntungan kalau di sistem piramida, dia dapat keuntungan dari menjual barang-barang yang kaleng-kaleng lah, yang harusnya yang harganya tuh murah banget dia jual tinggi. Dan sebaliknya Ponzi, bandar dapat untung dari mengumpulkan duit member. Jadi teman gue ngerekrut gue, dia dapat dari atasannya, ya udah, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan itu tuh sistem Ponzi. Pokoknya dia si bandar ini membagikan uangnya itu ke member yang ngebantunya dia buat ngerekrut member. Kewajiban member get member. Kalau di sistem piramida nggak disebutkan wajib, cuma tapi kalau misalkan lu nggak ngerekrut nggak ada untung. Nah, tapi siapa sih yang lu udah bisnis nggak mau untung? Siapa? Nah, dan sebaliknya Ponzi itu tidak perlu, ya hampir nggak perlu ya nyari member, walaupun sama-sama butuh tambahan member. Dan di skema Ponzi biasanya para bandar dan member upline-nya mencari member dengan promosi yang kayak heboh tuh, yang sebelumnya tuh heboh banget gitu. Member baru dipromosi. Nah, member tetap dapat untung walaupun tidak ikut cari member, tapi kalau mau cari member ada keuntungan tambahan. Ini sebetulnya masukan untuk member MLM semacam bla 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 bla. Gue nggak bakal mau nyebutin. Mungkin lu udah tahu lah. Hidup ini berat cuy. Untuk mendapatkan keuntungan kita harus cari orang dalam jumlah besar biar dapat mobil, pelesiran dan segala macam. Dan suasana bubarannya nih, baik skema piramida atau Ponzi, akan jenuh cuy. Ini karena mereka membutuhkan jumlah member baru yang berlipat. Dan di saat member ini mentok, nah ini di titik dimana udah mulai oleng.
Tapi dalam kejadian yang sebelumnya mereka itu gimana ya, berkamuflase. Caranya bagaimana biar mereka nggak kelihatan oleng. Contoh kayaknya ada maintenance lah, apalah segala macam dan sebagainya. Dan tahu nggak sih, terlihat tenang si skema piramida bubar dan gak ada yang lapor polisi. Lihat skema yang piramida besutan Febrian Agung dulu, atau yang ada nih yang pai-pai gitulah, yang sedang fase-fase bubar gitu. Tenang sekali bubarnya, cuma nggak kelihatan gitu. Kayak ada juga nih kayaknya yang mau bubar, tenang banget. Cuma ada juga sebagian yang ngeri-ngeri sedap itu ya. Dan cukup kali ya dari gua, dan ini thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bila lu suka. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. See you.